Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kurang semangat kayaknya nih ya, walaupun hujan tetap semangat ya. Kita buktikan semangat kita di pagi hari ini sampai kancanya pecah ya. Oke, sekali lagi, yang semangat ya. Apa kabar semuanya? Ini kelas berapa? 10 pemasaran 2. Baik, hari ini kita ketemu lagi ya di pelajaran informatika. Ya, kali ini kita akan membahas tentang VLOOKUP ya. Namun sebelumnya saya akan absen dulu ya. Sebelum absen, tolong ketua kelas untuk memimpin doa ya, agar supaya kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar dan tentunya harapannya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mas ketua dipimpin doa dulu kelas kita. Duduk siap. Roll, mulai. Roll selesai. Beri salam. Selamat pagi. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita mulai dulu dengan saya presentasi ya. Ini walaupun hujan ya, tapi alhamdulillah masih banyak yang berangkat ya dengan semangat paginya. 10 pemasaran 2 ya. Seperti dulu. Fatihah Asmi. Fatimah Zahra. Vera Ananda. Perus Kalisa. Ayu Dia Paluri. Beni Lestari. Ijaz Arif Akbar. Hadir. Ya. Novia Ingrid. Jihan Hasna. Sinan Safiko. Nama ini sakit ya, sakit ya. Oke. Sakit karena hujan apa ya? Ya. Kalian sehat semuanya? Baik, lanjut. Keisa Zahra. Keisa Agustina. Niki Nuryani. Lintang Ramania. Listiana Alia. Is Lutfia Nisra. Marata Ardalia. Ardelia. Mawar Arun Santoso. Ya. Maya Novita Sari. Meli Aulia Putri. Ya. Melisa Nur Chandani. Nabila Alia Zahra. Najwa Aulia Zahra. Naila Novirianti. Naila Sofia. Isa Suci Aprilia. Novi Dinari Nani. Sakit lagi ya. Sakit. Kemudian Nurul Hidayah. Okta Lutfitria. Sakit. Hujan ya. Octaviana Sapitri. Pinka Nur Natasha. Priyo Angga. Putri Anggreni. Renata Almeira. Dan Ridwan Ramadan. Oke, berarti yang hadir siapa ya? Berapa ini yang hadir? 1, Jinan, Rofi, Okta, dan Matibe ya? Baik, kita doakan semoga yang sakit
kami akan mengarahkan Anda nanti masuk ke velocap. Namun sebelumnya saya ingatkan ya, akan ingatkan materi yang minggu lalu kita sudah membicarakan tentang fungsi string ya. Masih ingat fungsi string? Ya, ada apa aja? Left, right, mid, dan value ya. Sudah kelar ya, tidak ada pertanyaan kemarin. Alhamdulillah nilainya juga sudah bagus-bagus. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk masuk ke fungsi value up ya. Nah, namun sebelumnya hari ini sudah pada bersyukur semuanya. Sudah pada bersyukur ya, kalian dari rumah datang ke sini dengan selamat ya. Sudah pada bersyukur? Alhamdulillah. Ada satu ayat motivasi untuk kita semuanya ya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Tatkala Tuhan memaklumkan, jika kalian bersyukur atas nikmatku kata Allah, akan kami tambah nikmat-nikmat yang lain. Alhamdulillah. Allahumma amin. Tapi sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan barang siapa kufur tidak bersyukur atau ingkar, ketahuilah inna 'adzabi lasyadid. Maka azabku kata Allah sangat pedih. Namun billahi. Nah, dalam rangka kita mencoba untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita coba untuk mempunyai niat yang tulus untuk mencari atau menuntut ilmu ya. Baik, hari ini kita akan membahas tentang fungsi VLOOKUP ya. Namun sebelumnya tolong teman-teman nanti dibacakan tujuan materi hari ini itu apa, ya capaiannya itu apa saja. Nanti tolong dibacakan ya. Dibacakan ini. Mana tadi ya? Nah ini, perhatikan. Ya, jadi ini ya untuk hari ini yaitu mengenal fungsi VLOOKUP ya, mengenal fungsi VLOOKUP. Nah, tolong ada yang membacakan tujuan pembelajarannya. Mas, coba yang paling belakang Mas. Mas yang paling belakang. Bisa kelihatan nggak ini? Ya, dibaca yang keras biar teman-teman kalian itu bisa mengetahui tujuan apa pembelajaran hari ini ya tentang VLOOKUP. Silakan dibaca Mas. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fungsi VLOOKUP dengan benar, mampu menyimpulkan fungsi dari VLOOKUP dengan benar, mampu menampilkan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan percaya diri. Dan tiga ya. Jadi itu tujuan kita pada hari ini ya. Nah, kemudian sebelum saya masuk ke dalam apa itu VLOOKUP ya, apa itu VLOOKUP, nanti teman-teman kelas 10 PM2 ini saya akan kasih soal dulu ya, namanya soal pretest. Apa itu pretest? Jadi soal untuk menguji seberapa kalian ya, kemampuan kalian untuk mengetahui fungsi VLOOKUP sebelum saya terangkan itu materi ya. Jadi saya akan kasih soal pretest untuk mencoba kalian itu mengetahui VLOOKUP sejauh mana ya. Silakan dibuka HP-nya, karena ini online ya. Ini online. Silakan tulis untuk linknya ya, diperhatikan. Linknya ditulis. Sudah buka semuanya? Iya. Kemudian kalian ketik di web browser URL di paling atas. Kalian tulis SID, linknya ya, s.id/soal pengetahuan ya. Silakan ditulis dulu. Kemudian kalian silakan kerjakan dengan baik ya. Kerahkan semua kemampuan keilmuan kalian. VLOOKUP itu apa sih ya? Nah disitu karena ada poin-poin yang harus dipilih ya, ada ABCD, ada opsinya. Silakan pilih yang paling tepat menurut kalian ya. Ada soal 10 gitu ya. Nanti kalau ini sudah dikerjakan, saya akan masuk ke materi pembelajaran ya. Silakan Mbak. Sekalian saya akan menilai secara personal ya.
materi yang paling mudah ada gambaran mungkin dulu di SMP ya. SMP-nya ada TIK-nya enggak? Ada kan? Nah, mungkin sudah pernah disampaikan materi ini ya. Ya ingat-ingat sedikit atau lupa-lupa ingat ya. Silakan kalian kerjakan itu cuma 10 kok. 3 menit lagi ya. Sudah ya, saya lanjut ya, sambil dikerjakan, saya lanjut. Kita masuk ke materi ya. Namun sebelum saya masuk ke materi, semuanya ya, anak-anakku yang saya sayangi, saya akan bertanya dulu ini ya, pertanyaan pada kalian. Kira-kira sudah tahu belum tadi velg up? Di soal itu sulit nggak? Sulit ya, karena memang belum disampaikan materinya ya. Coba ada yang tanya nggak? Ada yang tanya? Ada tanya nggak, Pak? Coba tanya. Ada tanya? Ada yang tanya? Ya, gimana Mbak Fatia? Ya, fungsi velg up ya. Saya akan terangkan nanti ya. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih pertanyaannya. Fungsi velg up itu digunakan untuk membaca sebuah tabel ya, yang tersusun secara vertikal dari A sampai ini nanti ya. Di materi nanti ada semuanya ya. Nah, tujuannya agar kita bekerja di dalam komputer itu lebih cepat, lebih efektif. Nanti kalian bisa buktikan ketika kalian mengerjakan seluruh data yang banyak di dalam keseharian ya. Nanti kalian ketika kerja di pekerjaan yang sesungguhnya pekerjaan, kalian dapat pekerjaan yang banyak datanya ya. Yang kemudian kalian kerjakan itu cukup butuh waktu yang lama ya. Butuh waktu yang lama, kemudian tenaga yang banyak ya, kemudian mungkin ada asupan suplai lembur dan seterusnya. Solusi dengan velg up itu akan memangkas waktu, tenaga, dan biaya ya. Nah, ini tujuannya Mbak ya, Bapak ya, jadi tangkap ya. Oke, terima kasih. Yang lain? Yang lain? Cukup, nanti masuk ke materi langsung ya. Terima kasih Mbak Fatia sudah bertanya. Baik, langsung masuk ke materi. Ini materinya tadi sudah dibacakan tujuan pembelajarannya ya. Sudah dibikin kelompok-kelompok ini ya. Ya, sudah dibikin kelompok. Harapannya nanti kalian setelah materi saya sampaikan dengan detail ya, ini nanti kalian berdiskusi ya. Itu sudah saya kasih modul ya nanti. Kemudian nanti kalian berdiskusi, kemudian kerjakan LKPD yang nanti akan saya berikan. Kemudian hasil diskusinya kalian tolong presentasikan di depan kelas ini ya, agar teman-teman bisa mendengar, bisa memahami apa yang kalian diskusikan. Nanti tolong aktif ya, dari kelompok lain bisa saling bertanya, begitu ya. Baik, semuanya perhatikan. Kita sudah dibacakan tujuannya. Sebelum kita masuk ke velg up yang lebih dasar ya, ini velg up itu suatu aplikasi, suatu fungsi yang ada di aplikasi Microsoft Excel. Saya akan arahkan kalian ke Excel dulu ya. Walaupun kemarin sudah saya sampaikan ya di materi sebelumnya, Microsoft Excel ini merupakan aplikasi spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation ya untuk sistem operasi Microsoft Windows sebagai pengolah angka dan data. Ini poinnya, sebagai pengolah angka dan data. Nah, sekarang perhatikan. Dalam dunia pengolahan data yang tadi saya ilustrasikan, analogikan di dunia kehidupan nyata, kalian bekerja itu ya. Ini Microsoft Excel ini salah satu fungsi yang merupakan alat yang sangat berguna dan efektif ya. Salah satu fungsi di Microsoft Excel dalam pekerjaan pengolah data adalah velg up ya. Jadi ini velg up sangat sangat penting, sangat berguna untuk tadi yang saya sebutkan di awal,
seperti pertanyaannya Mbak Fatia sudah terjawab ya, untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya ya terkait dengan datanya biar kerjanya cepat. Ya. Nah kemudian apa itu VLOOKUP? Ya, apa itu VLOOKUP? Coba perhatikan di sini. VLOOKUP itu merupakan fungsi yang digunakan untuk membaca atau mencari data di suatu tabel yang tersusun secara vertikal dari asal V ya, V vertikal. Terus kemudian ada pertanyaan apa? Berarti ada dong data yang tersusun secara horizontal ya. Dan nanti kita akan ada memang fungsi yang datanya tersusun secara horizontal, berarti kita akan ketemu dengan VLOOKUP sama seperti ini ya. Cuman ini datanya vertikal. Ini yang kita bahas hari ini ya. Jadi fungsi yang digunakan untuk membaca atau mencari data di suatu tabel yang tersusun secara vertikal. Jadi tangkap ya? Jadi dipahami? Oke, lanjut. Kemudian di dalam fungsi VLOOKUP itu ada dua istilah yang penting ya, yang saling berkaitan. Pertama lembar kerja, yang kedua tabel syarat. Apa itu lembar kerja dan tabel syarat? Lembar kerja adalah suatu tabel yang digunakan untuk mengerjakan soal. Lembar kerja LKPD itu kan pembahasan soal ya. LKS lembar kerja siswa itu pembahasan soal. Nah, lembar kerja di VLOOKUP ini juga sama. Tabel yang digunakan untuk mengerjakan soal atau kolom-kolom yang memang kosong yang wajib kita isi sebagai pertanyaan untuk kita jawab ya. Itu tentang lembar kerja. Kemudian kedua ada tabel syarat. Tabel syarat itu artinya tabel yang sudah ada isinya yang akan kita ambil datanya. Jadi nanti setiap kita ketemu VLOOKUP itu tidak hanya satu tabel, tapi beberapa tabel ya. Tidak ada dua juga, tapi mungkin tabel syaratnya banyak. Nah, kita perlu nanti melihat kepada lookup value-nya ya. Baik, sekarang kita masuk ke sini. Sintaks penggunaan tulisan VLOOKUP itu seperti apa ya? Ini bahasa Inggris semuanya, nanti mohon diperhatikan. Sebelum kesini ada pertanyaan tadi di awal ya? Belum ya? Nanti kita masuk dulu. Sintaks VLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP. Jadi setiap rumus di Excel diawali tanda sama. Kurung buka, lookup value, titik koma atau koma ya. Jadi settingan di komputer ada dua. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris itu menggunakan koma, jangan bingung ya. Kalau bahasa Indonesia di lab ini semuanya sudah Pak Guru setting bahasa Indonesia, sehingga nanti kalian menggunakan titik koma ya. Pak Guru sengaja menggunakan koma biar kalian tidak bingung, kok bisa ada koma sementara saya menggunakan titik koma. Nah, ini ada dua sistem ya, ada dua sistem language atau bahasa. Kalau menggunakan bahasa Inggris berarti koma, kalau menggunakan bahasa Indonesia berarti titik koma ya. Untuk value titik koma, tabel array titik koma, call index 6 dan diakhiri 0 ya untuk rank lookupnya. Sampai sini ya, nanti tolong diperhatikan dulu. Kemudian sekarang keterangan yang ada di dalam kurung tadi ya. Yang pertama lookup value. Lookup value itu adalah alamat sel yang terdapat di lembar kerja yang nanti datanya kalian perhatikan itu sama dengan atau sama persis dengan kolom pertama di tabel syarat ya. Nanti diperhatikan tabel kerja kalian atau lembar kerja yang kolomnya sama dengan kolom pertama di tabel syarat itu yang kalian ambil ya, yang kalian klik sebagai lookup value-nya atau sel pembanding. Bahasa kitanya itu perantaranya ya, bridging-nya itu ya, perantara atau penjembatannya. Kemudian tabel array ini adalah nama dari tabel syarat yang akan diambil datanya. Nanti kalian harus membuat nama dulu ya, namanya dibuat dulu tabel, kemudian nanti kita tinggal dipanggil aja biar lebih cepat. Kemudian call index 6 ini adalah nomor urut dari kolom pada tabel syarat yang akan diambil datanya. Jadi nanti nomor urut berapa yang kalian ambil data di tabel syarat kolom-kolomnya ya, sesuai dengan pertanyaan. Yang terakhir rank lookup. Ini parameter opsional yang menentukan apakah pencarian akan mencari nilai yang cocok atau persis atau mendekati dengan nilai tersebut. Ini biasanya menggunakan angka 0 ya. Baik, sampai sini lanjut dulu ya. Baik, kemudian nanti kalian perhatikan contoh Pak Guru praktek yang selanjutnya kalian kerjakan di LKPD ya. Baik, semuanya perhatikan. Saya akan mencoba untuk memberikan simulasinya dulu.
seperti apakah fungsi VLOOKUP yang diterapkan di dalam kehidupan nyata ya. Oke. Semuanya sini? Masih semangat? Masih. 10 pemasaran 2 aktif, kreatif, semangat. Oke. Baik, perhatikan di sini. Kita ke contoh ya. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada contoh daftar menginap hotel Gasmeka. Kenapa hotel? Karena di sini ada jurusan busana ya, artinya mungkin hotel. Ada jurusan kuliner, mungkin arahnya ke hotel. Saya menggunakan judul hotel Gasmeka ya. Nah, ada dua tabel seperti yang tadi saya terangkan. Ini namanya tabel apa? Tabel. Kalau yang ini tabel apa? Tabel kerja atau lembar kerja. Nah, kolom-kolom yang ini yang kosong ini yang akan kita kerjakan. Soalnya ini ambil tabel syarat. Berarti ini nama kamar berarti sudah ada datanya nih ya. Tarif kamar sudah ada datanya, hadiah langsung sudah ada datanya, kemudian diskon sudah ada datanya juga itu ya. Nah, cuman diskon ini adalah konsentrasi dari tarif kamar. Jadi nanti tarif kamar ini udah ketemu ini ya, udah ketemu ini. Nah, kemudian karena diskonnya ini persen ya, nanti dikalikan dari tarif kamar ya. Setelah ini kolom berapa, kolom indeks 6-nya baru dikalikan dengan tarif kamar, sehingga ketemu diskon di sini tidak persen seperti ini, tapi berapa persen dari tarif kamar. Paham ya? Nah, baik, sekarang kita akan membuat nama tabelnya dulu. Jadi ini Mbak, kita harus kasih nama tabelnya dulu ya. Ini pertama di blok dulu. Kemudian apa? Klik ini. Klik name box. Name box itu di sebelah kirinya formula bar. Ini formula bar, ini name boxnya. Kita ketik misalkan 10 PM2 tanpa spasi. Jadi nanti tabel syarat ini namanya 10 PM2, ingat-ingat ya, di enter. There. Kamu juga nanti kalau masuk ke LKPD lembar kerjanya kayak gini, kamu harus kasih nama dulu ya. Kemudian jangan lupa masuk ke shop, kemudian shop ascending ini ya, yang ini klik, sehingga di sini ada B-nya di awal. Tadinya kan S ya, nah ini sudah B di awal. Namanya apa tadi? 10 pemasaran. Pertanyaan untuk kolom yang akan kita jawab ini ya, itu ada 4. Pertama nama kamar kolom berapa ini? Di tabel syarat kedua. Jadi di tabel syarat ini ada berapa kolom Mbak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Nah, pertanyaan di dalam lembar kerja ini atau tabel kerja, nama kamar, tarif kamar, hadiah langsung dan diskon. Nama kamar nanti kolomnya ke 2, tarif kamar kolom ke 3, hadiah langsung kolom ke 4, diskon kolom ke 5. Khusus untuk diskon, setelah kurung tutup baru dikalikan atau bintang tarif kamar. Cuma itu aja. Nah, kita buktikan dengan simulasi ya. Baik, semua perhatikan agar pekerjaan kita cepat ya. Kalau seperti ini, saya ilustrasikan manual ya Mbak. Kamu misalkan belum paham VLOOKUP, kamu mengerjakan manualnya. Kode di sini itu S001. Nama kamar S01 ini apa? Ini suite-nya enggak? Nah, kalian ketik suite, enter. Kemudian P0021 ini apa? Presiden. Nah, bentar. Nah, lama nggak kira-kira? Lama. Perhatikan ini ada berapa soal? Bayangkan ketika data kita besok ada 1000 soal. Ya, kamu perlu kerja, kebetulan keterima di perusahaan yang besar, yang mengaku yang gajinya juga besar. Kalau enggak, amin, saya doakan itu ya. Nah, pekerjaan kalian dihadapkan pada data yang banyak, ribuan bahkan puluhan ribu. Kalau menggunakan kayak tadi lama nggak? Lama nggak? Solusinya adalah menggunakan VLOOKUP. Jadi kalian blok dulu, ini juga klik ya, harus blok dulu 1000 bawah. Kemudian ketik rumusnya bersama-sama, maksudnya sama dengan tadi apa? VLOOKUP kurung buka. Lookup value-nya kemana ini? Yang arah parselnya
ada di lembar kerja yang datanya sama dengan atau sama persis dengan kolom pertama udah besaran apa? Kode nama, titik koma. Tabel arraynya tadi namanya apa, masih ingat? 10 PM 2 titik koma tuh, sebetulnya kita sudah dimanjakan tuh dengan sintaks yang ada di bawahnya. Kemudian yang ketiga apa? Kolom index 6. Kolom keberapa yang kita sudah ambil? Nama-nama kolom kedua. Parameternya berapa? Oh, kurung tutup. Setelah itu kontrol enter. Del sebanyak 1000 ke bawah ketemu semuanya. Paham? Paham tuh? Ya. Nah lanjut. Ini di blok pelan-pelan sampai 16. Ulangi sama dengan VLOOKUP kecil besar nggak masalah. Kurung buka. Kliknya kemana? Buka pelunya. Kode nama, titik koma, namanya apa? 10 PM 2 titik koma, kolom berapa? 3. Parameternya berapa? Untuk kontrol ini untuk membuat RP tinggal mesin penting ya. Ini untuk mengurangi desimalnya ya. Ini juga sama. Kalau mau dikasih RP masuknya ke penting, desimalnya dikurangi. Selesai. Lanjut untuk hadiah langsung sama dengan V A kurung buka kemana? Ya, titik koma namanya apa? Titik koma kolom ke berapa? Parameternya? Kontrol selesai itu. Ini cuma ratanya rata tengah biar lebih cantik. Nah, rata kiri kan cantik ya. Ayo siapa? Saya ya. Terakhir diskon. Baik, diskon ini ketemunya pasti nanti persen. Nah, agar tidak persen, maka nanti harus dikalikan dengan tarif dengan V A kurung buka, terus klik sininya, titik koma namanya titik koma, kolom ke berapa coba? Titik koma 0 kurung tutup, ini dikalikan kali dengan tarif lama. Ini tentunya sesuai dengan pertanyaan di awal yang tadi saya hapus ya. Karena diskon ini hasilnya itu persen, nanti dikalikan dengan tarif lama. Berarti hasilnya berapa persen sih dari ini ya? Taruh di sini E0051 ya. Ini berarti 6% dari 160. Paham ya? Ini akuntannya kontrol ya. Tuh. Jadi ini ketemunya angka mbak, bukan persen yang tadi. Paham ya? Ini udah cukup. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak, mudah nggak kira-kira? Ya, bisa dipraktekkan ya. Nah sekarang tadi LKPD yang Bapak bagikan untuk kerja kelompok, silakan kalian kerjakan yang seperti ini. Ini contohnya berbeda ya. Nah ini ya. Kalian kerjakan silakan. Nanti dikumpulkan. Jadi ini mbak, ini kalian kasih nama apa? Caranya ini klik enter ya. Kemudian juga kasih nama. Ini sampai sini blok, kasih nama apa? Ya. Nanti disesuaikan ininya, apanya? Lookup value-nya. Begitu ya? Silakan. Di komputer ya. Jadi seperti yang tadi Bapak bagikan KPD-nya, ini tulis nama ya. Ini nanti kalian bisa download ini di ini SID soal lookup, kalian download. Kemudian nanti setelah selesai dikerjakan ya seperti tadi Bapak sampaikan materinya, kalian simpan dengan nama tugas lookup nama kalian, nama kelompok lah ya. Kemudian ini mbak kirim ke file ini, bisa ya? Kirim ke file ini. Ini tugas skillnya atau pengetahuannya ya. Nanti untuk tugas yang yang bersama-sama diskusi itu tulis di manual itu ya. Nah, silakan sambilkan dulu nilai ya untuk tugas keterampilannya.
Selesai ya? Paham ya? Ya ada teman baru sini ya. Kelompok ini bertanya tadi. Jadi kalau tidak sesuai dengan lookup value atau sel pembanding atau sel yang sama dengan kolom pertama di tabel kedua itu ya, itu nggak mungkin bisa. Nanti ketemunya apa? Tadi NA itu, NA ketemunya pasti itu ya. Makanya yang diperhatikan lookup value itu sebagai rujukan ya, rujukan atau sel pembanding dengan tabel saraf atau penjembatan. Bahasa kitanya apa? Perantara ya, perantaranya. Ya nggak apa. Kalau mau dikasih nama, pakainya generalnya diganti atau counting. Jadi ada dua mata uang, di situ ada currency, ada counting. Yang lebih rapi itu counting ya. Kalau currency, RP-nya itu apa ya? Nempel pada angka pertama ya. Jadi kalau angkanya itu berbeda-beda, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, itu nanti tidak rapi ya. Pilihnya counting saja. Penting ya, jangan lupa itu di papan tulis Mbak kasih nama F12, nama kelompokmu, velop up, namamu. Ini ya, kirim ke sini, dikirim ke link saya Google Drive agar job sheet kalian tugasnya terkumpul jadi satu ya. Nah nanti setelah tadi ada pretest, kalian akan sulit ya, karena memang apa? Belum menerima materi, jadi agak bingung gitu ya, karena belum kenal suruh ngobrol kan bingung ya, teglok lah bahasa kalian ya. Nah tapi kalau udah kenal maka lancar lah, komunikasinya lancar, sama seperti materi ini ya. Kalian sudah diberikan materi, bahkan dikerjakan di komputer dengan mudahnya itu ya. Ada yang kesulitan tanya aja, nggak apa-apa. Kelompok mana yang sulit? Udah selesai, satu kolom lagi itu udah selesai. Oh tinggal ini harus pakai email ya, ngirimnya harus pakai email. Jadi sebetulnya materi hari ini itu kompleks ya. Selain materi utama tadi, kalian diajak untuk ngirim hasilnya ke linknya Pak Guru, yang itu harus mencantumkan atau login dengan email. Punya email semuanya kan? Punya lah. Zaman sekarang nggak punya email ya kesulitan ya dalam berinteraksi di media sosial. Yang ini Mbak, kelompok ini tinggal ngirim. Bagus, berarti hampir selesai semua ya. Ya, alhamdulillah sudah hampir selesai semuanya. Selanjutnya siap-siap. Nanti saya minta salah satu aja ya. Salah satu aja dari 6 kelompok ini ada yang maju. Wah, ini temennya. Tapi harapannya seluruh
juga aktif. Ada yang tanya nanti ya. Nanti dikerjakan di laptopnya Pak Guru. Ada kok sama soalnya ya. Nanti berenam maju ke depan kelas, nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian, baik yang manual tadi, selnya sel berapa ya, nama kolom apa, nama tabelnya apa ya, kolom keberapa yang harus diambil ya, kemudian kalian tulis juga di komputer ya Pak Guru. Jadi itu di komputer adalah nilai keterampilan atau skill ya. Kalau nanti yang di LKPD yang dikumpulkan ke Pak Guru ya, yang hasil diskusi itu pengetahuan. Paham itu? Jadi nilainya kompleks. Ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Satu hal yang perlu diperhatikan, ada nilai attitude atau sikap. Tadi Pak Guru kan jalan-jalan nih. Tadi saya Pak Guru diam-diam menilai kalian ya. Jadi ingat, kumpulannya ada dua. Yang pertama, tugas kalian secara kelompoknya di LKPD dikumpulkan Pak Guru di sini. Ya. Kemudian yang secara online ya, hasil diskusi sekaligus praktek di komputer itu dikirim ke link tadi yang Bapak Pak Guru sebutkan. Itu tugas kelompok. Tugas personalnya ya, tadi ada post pretest, nanti setelah selesai ini ada post test ya. Baik, udah semuanya ya. Baik, saya pengen itu LKPD dikumpul dulu Pak. LKPD dikumpul dulu, dikumpulkan sekalian dari refleksi ya, refleksinya juga dikumpulkan. Udah itu semuanya. Jadi kalian itu sebetulnya juga ada permintaan Pak Guru untuk menilai Pak Guru dalam mengajar ya. Nah, tadi di situ ada instrumen yang perlu kalian cetak. Apakah saya dalam mengajar ini tersampaikan atau belum ya? Itu ada beberapa instrumen, silakan diisi. Nanti dikumpulkan ya di sini. Ayo sekarang Mbak dikumpulkan. Untuk yang tugas kelompoknya, yang instrumennya nanti ada Bapak. Yang lembar refleksinya nanti Bapak yang belum selesai. Lembar refleksinya dikasih nama ya, nggak apa-apa. Dikasih nama ini, nama dan list. Kelihatan kan? Coba kelihatan nggak? Perhatikan. Ini tugasnya sudah sukses secara skill ya. Ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Berarti masih ada 2 nih. Kelompok berapa? 1 sama 2. Kelompok 1 belum? Kelompok 2 belum? Baik, ya silakan dikumpulkan dulu. Ininya Mbak, manualnya dikumpulkan.
yang perlu kalian tulis ya. Nanti saya koreksi sesuaikan dengan sel yang ada di tadi ya di lembar kerja itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya, ada semuanya. Yang belum itu yang ini. Saya masih nunggu ya. Ya, sekarang perhatikan. Tolong agendanya hari sekarang itu diskusi, hasil diskusinya dipresentasikan di kelas. Ya. Saya akan tunjuk saja siap semuanya. Yang tentunya sudah kumpulkan ya. Kelompok 5, mana kelompok 5? Kelompok 5 mana? Sendiri? Kelompok 5 mana? Kelompok kamu? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Soalnya itu dia jalurnya apa? 1. Tuliskan sinteks rumus rumusan Yang kegiatan. kedua, Sesuaikan dengan look up value pada tabel syarat. Sama dengan look up kolom 2 C6 titik koma 2 titik koma 2 titik koma 6 tutup. ya, terus 2. Tuliskan sinteks rumus rumusan basic pokok. Sesuaikan dengan look up value pada tabel syarat. Sama dengan look up kolom 2 S9 titik koma copy titik koma 2 titik koma 6 turun tutup. 3. Tuliskan sinteks rumus rumusan tunjangan. Sesuaikan dengan look up value pada tabel syarat. Sama dengan look up kolom 2 C11 titik koma 2 titik koma 3 titik koma 0 tutup. ya. 4. Tuliskan sinteks rumus taksir. Sesuaikan dengan look up value pada tabel syarat. Sama dengan look up kolom 2 C13 titik koma copy titik koma 3 titik koma 0 tutup. Oke, itu semua ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Nanti untuk yang skillnya dari kelompok 1 ya, maju ya. Untuk skill yang pakai komputer. Ya ditutup dulu Mbak, biar gantian. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ya itu kelompok 7 ya. Nah itu ada pertanyaan. Silakan. Kenapa harus menggunakan look up? Kenapa harus memperlengkap tadi untuk membaca itu?
Kenapa harus menentukan? Coba dipikir. Kira-kira kok nggak pakai apa kemarin left right ya? Ya, betul. Coba, kenapa itu? Diskusikan, silakan diskusikan. Jawab, Mbak. Ya, itu jawabannya. Jawab, sebisanya jawab. Pertanyaannya tadi, kenapa harus menggunakan? Ya. Ya, izin menjawab karena tabel kerja yang diberikan itu adalah tabel kerja. Secara terus apa? Secara apa? Ulangi Pak, biar lebih jelas. Yang keras. Karena tabel yang diberikan itu tabel kerja yang berbentuk secara vertikal. Oke, pulang dulu. Kelompok baru tadi katanya? Nah, Ya paham ya? Paham. Jadi karena tabel yang diambil itu datanya terus secara vertikal. Jadi diambilnya menggunakan value. Nah, jadi kalau nanti tabel yang diambil menggunakan horizontal itu bukan VLOOKUP lagi, tapi menggunakan lookup. Paham ya? Tinggal terusnya seperti apa? Horizontal kah atau vertikal kah? Gitu ya. Oke, kita lagi untuk kelompok 5 yang sudah berani maju. kemudian dari kelompok kami, jika ada salah kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kelompok 1 untuk mengerjakan yang di komputer, untuk yang keterampilannya. Ya, silakan. Tulisannya kecil semua boleh, besar semua juga boleh. Yang penting tertulis VLOOKUP. Ya harus sesuai dulu ya. Gaji pokok itu di tabel yang mana, lookup value-nya juga harus disesuaikan. Ya, yang ini atau yang ini itu ya. Nanti kalau tidak sesuai, ketemunya kayak tadi itu. Kelompok dulu ya. Ketemunya apa? NA, trace NA, trace N garis miring A. Nah, kemudian lagi untuk jawaban nomor 2. Accounting aja Mbak, accounting. Kita masih bantu Mas. Accounting. Ya. Kemudian apa? Progress. Ya, ini accounting aja Mbak, jangan sih accounting. Ya sekali lagi ya, saya selalu menyampaikan
itu pakainya mata uang yang apa nanti kalau sih boleh, cuman nggak rapi ya. Silakan untuk tunjangan sama dengan setiap rumus diawali sama dengan. Lebih paham kan teman-teman ya? Jadi lebih paham kan? Nanti ada soal personal lagi mandiri, yaitu post test. Ya, sambil disiapkan HP-nya nanti. Post test. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk satu kolom lagi selesai. Ya, satu kolom lagi selesai. Oke, tepuk tangan lagi untuk hasilnya yang terakhir. Oke, terima kasih. Silakan di closing, ditutup. Terima kasih. Selesai. Demikian. Kemudian presentasi dari kelompok kami. Jika ada Pertanyaan dulu. Boleh pertanyaan? apakah ada pertanyaan? Ya, itu dari kelompok 2. Bertanya, kenapa tabel syarat harus dikatakan terlebih dahulu? Kenapa tabel syarat harus dikatakan Harus dikasih nama dulu. Nanti Pak Guru bantu jawab kalau sudah bisa. Apa? Ya. Ya, silakan. untuk memudahkan kita mengerjakan di tabel pertimbangan? Nah, itu tepuk tangan jawabannya. Saya tambahkan ya biar lebih terang ya, biar lebih jelas ya. Jadi di situ ada berapa tabel syarat? Ada 2. Jadi kita kasih nama agar lebih mudah dalam memanggilnya ya. Kalau ada namanya kan dipanggil cepat. Masa enggak kamu mau manggil nama dia dipanggil nama misalkan apa ya, Sidul kan nggak mungkin telinga ya, nggak mungkin mendengar. Nah kalau dipanggil namanya yang jelas, yang sesuai dengan kalian tulis, itu akan lebih cepat, ya nggak? Ya, sekarang itu belum. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai untuk prakteknya. LKPD sudah ditumpuk semuanya ya. Berarti sudah selesai semuanya materi VLOOKUP. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penutup, apakah ada pertanyaan untuk materi VLOOKUP ini? Tidak ada, cukup mudah ya. Nah, sekarang saatnya masuk ke post test. Silakan buka HP-nya lagi, buka HP kalian. Post test dikerjakan di LKPD. Mana LKPD-nya? Post test. Post testnya. Ini ya, ini Mbak, silakan ditulis. SID nggak perlu pakai ini, nggak apa-apa, nggak perlu pakai ini. s.id/post-test. Ini datanya dulu ya. Ini ST. Semuanya huruf kecil. Post-test pengetahuan. Tadi yang pretest itu soal pengetahuan, beda ya. Silakan saya kasih kesempatan ya, 5 menit tak cukup, ada 10 soal. Kalau 1 menit ini saya kira lebih cepat tuh ya, karena sudah dikasih materi. Kalau tadi pada waktu di pretest lama
juga tadi kalian juga jujur banget ya Pak Sulit gitu. Saya memahami itu. Karena apa? Karena memang belum dikasih materinya. Nah, silakan saya kasih kesempatan untuk mengerjakan soal post test. Saya berkeliling lagi ya. Izin saya menanya kalian dalam hal keterampilan sikap dan pengetahuan. Susah nggak? Saya nukilkan atau cuplikan ya soalnya itu dari praktek yang kalian tadi simulasikan ya. Soal yang keterampilan yang kalian praktekkan barusan di komputer, saya ambil itu untuk soal yang di situ. Soal pengetahuan online ya. 10 soal ya. Perubahan ya, ada kemajuan ya. Kalau tadi bingung ya, ada yang tanya apalagi prakteknya ya. Nah, sekarang udah tertib. 5 opsional, 5 pilihan itu A, B, C, D, E ya. Jawaban itu hampir mirip-mirip. Silakan kalian pilih yang paling benar ya. Kalian pilih yang paling benar.
ada kalian yang menyimpulkan materi film up. Ya, di film up itu apa, tujuannya apa ya? Silakan disimpulkan. Yang berani maju, saya apresiasi, silakan. Ayo disimpulkan, nanti saya akan kuatkan kesimpulan itu. Asmi, tepuk tangan dulu. Simpulkan bahwa materi film up itu sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat untuk kehidupan nyata, tentunya untuk bekerja dalam segi data, pengelolaan data ya. Silakan disimpulkan. Film up adalah fungsi yang digunakan untuk membaca dan mencari data yang tersusun secara vertikal. Kira-kira itu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, saya kuatkan ya. Jadi seperti yang disimpulkan oleh Mbak Fatia tadi, bahwa VLOOKUP itu adalah merupakan suatu fungsi atau rumus atau fungsi atau apa ya, metode, cara, cara agar kita bekerja cepat ya untuk mencari data atau mencari apa ya, tabel yang memang tabelnya itu tersusun secara vertikal supaya kerja kita cepat. Tinggal kita harus tahu dulu kolomnya, kolom keberapa, kemudian tabel tadi itu harus dikasih nama agar bekerjanya dalam pengambilan cepat. Seperti itu ya, paham semuanya? Paham. Oke, terima kasih Mbak Fatia, silakan duduk kembali. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, kasih semangat pada kalian ya, bahwa hasil dari pembelajaran ini itu kita harapkan ada sebuah manfaat di kehidupan nyata nanti. Karena kalian nanti anak SMK itu kan nanti untuk kerja ya, untuk kerja, sehingga diharapkan nanti kerja kalian itu akan lebih efektif dan efisien. Ya, saya yakin ketika kalian itu kerjanya cepat, pimpinan kalian, bos kalian itu akan memperhatikan kalian juga. Terus mungkin bertanya, kerjamu kok cepat banget Mbak? Kamu lulusan dari mana itu kan? Dari SMK Negeri 1 Karanganyar Pak. Suatu kebanggaan bagi kalian sendiri ya. Karena kalian pemuda, karena kalian itu remaja yang cukup masih belia, yang canggahnya itu cita-cita masih panjang ya. Apalagi baru kelas 10 ya. Teruslah tuntut ilmu sebaik mungkin, cari teman yang baik ya, agar supaya kehidupan kalian ini lebih baik ya. Bicara tentang pemuda, untuk closing statement sebelum saya tutup perjumpaan pada kesempatan pagi siang hari ini ya. Bicara pemuda, saya teringat Bung Karno pernah berkata seperti ini. Ini statement dari Bung Karno ya. Hadirkan saya 1000 orang tua ke hadapan saya ya, maka saya akan pindahkan gunung itu. Keren ya. Jadi 1000 orang tua bisa memindahkan gunung. Lebih keren lagi statement beliau yang kedua. Hadirkan 10 pemuda ke hadapan saya, maka saya akan goncangkan seluruh dunia. Kepetaan atasnya. Baik, terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga ini tercatat sebagai penuntut ilmu, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih. Kita tutup perjumpaan kita pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma.
bihamdika وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. أستغفرك وأتوب إليك Walhamdulillahirabbil alamin. والحمد لله رب العالمين. Sekian, kurang lebih mohon maaf.